Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel ACF Aula Jaya Farm. Untuk video kali ini kami proses menyirami tanaman rumput odot dan pakcong kami ya teman-teman, di ladang kami, lokasi di sebelah barat ladang ACF ya teman-teman. Nah, ini ternyata semakin kesini ini musimnya penghujan ini berhenti, karena musimnya itu enggak menentu ya teman-teman. Ini malah kering semua. Ini terpaksa kami lakukan kalau bahasa sini diesel ini untuk pengairannya. Nah, ini kan dekat danau ya teman-teman, danau apa sungai ini. Nah, ini jadi mudah untuk proses penyiraman. Jadi ini ambil airnya dari sini, kita gunakan diesel, langsung kita salurkan untuk menyirami rumput odot dan pakcong yang kami tanam kemarin. Karena ini cuaca cerah, kemarin hujan terus, sekarang malah nggak ada hujan nih, malah cerah banget ini cuacanya. Karena sudah tanaman odot yang kami tanam kemarin sama pakcong itu udah mulai semi. Kalau nggak disirami nanti bisa pertumbuhannya lama ya teman-teman. Jadi terpaksa kita gunakan diesel untuk proses penyiramannya, biar seger semua tanamannya, biar cepat semi. Ini dibantuin sama bapaknya, itu udah ini kemarin yang kami cangkulin ini sudah mulai semi nih. Terus itu udah ini pakcong yang semi-semi ini, itu yang sudah agak lama itu udah 2 jengkal ya, itu kurang lebih panjangnya. Itu odot, ini odot, ini pakcong. Itu dibantuin sama bapaknya proses penyiraman rumput odot dan pakcongnya, karena sebagian ada yang layu, ada yang kekeringan karena nggak ada hujan sama sekali ya teman-teman. Jadi kami jadwalkan setiap 1 minggu sekali itu kami siramin dengan diesel untuk pengairannya. Itu dibantuin sama bapaknya, karena kalau enggak 2 orang ini susah ya teman-teman, karena selangnya itu, karena ketekuk-tekuk lah, jadi mati-mati dieselnya. Dia harus 2 orang. Yang pertama nungguin dieselnya itu, terus yang satunya ngaplikasian langsung nyiramin rumputnya tuh. Karena kalau cuma sendirian montang-manting, ibaratnya mondar-mandir terus ya, nggak cepet selesai ya teman-teman, seperti itu. Ini sayang sekali kalau nggak cepat dilakukan proses penyiraman, ini nggak cepat-cepat semi, ini nggak cepat tumbuh lebat. Ini bisa-bisa kalau cuaca cerah terus panas terus seperti ini bisa malah mati ini, karena kekeringan, kurang air ya teman-teman. Biasanya kami kalau sudah kami proses penyiraman, kalau udah semi itu segitu,
Nanti kami rabuk, kami kasih apa itu emes lah, kita rabuk dengan urea ataupun Posca seperti itu. Jadi pertumbuhannya lebat dan cepat nanti malahan seperti ini. Kalau ini kan sudah ini sudah yang pertama kali penanaman, ini udah lebat ini. Terus ini juga penanaman yang pertama kali, ini udah lebat banget ini. Ini kan yang terakhir penanaman kan ini tuh, yang sebelah sana tuh, terus sama ini yang di sana itu udah yang pertama kali duluan sebelum yang ini ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemarin cuaca hujan terus, beberapa minggu itu hujan terus. Ya sekarang malah satu kali pun nggak ada hujan. Musimnya ini nggak stabil, malah cuaca cerah terus, nggak ada hujan. Ini malah tuh langitnya malah biru cerah banget. Kalau malam juga cerah, nggak ada hujan sama sekali. Mungkin kalau mau apa itu hujan kadang cuma sedikit-sedikit, cuma gerimis, tapi kan apa itu kurang untuk pengairan tanamannya. Jadi cuma untuk ibaratnya gimana itu apa, cuma basahin rumput, cuma basahin rumput lah. Jadi nggak sampai ngeresep sampai bawah. Jadi kemungkinan kalau nggak proses pengairan seperti ini tetap layu, dan akhirnya nanti rumput yang kami tanam, odot dan pakcong, akhirnya akan kekeringan terus mati ya teman-teman. Jadi kami bantu proses pengairannya dengan mesin diesel untuk pengairannya. Mungkin kalau nanti sudah yang seperti sana itu, yang sebelah selatan itu udah panjangnya 1 meter, mungkin kalau 1 bulan sekali proses pengairannya nggak apa-apa, karena sudah akarnya itu sudah menjalar. Jadi sudah kuat lah. Kalau masih kecil-kecil, masih mau semi, nggak ada air sama sekali, ya akhirnya mati nanti. Seperti itu ya teman-teman. Tuh. Ini sudah lumayan lebat ini. Yang ini sampai sana itu, sampai tanaman pisang itu, sampai yang sebelah selatan tanaman pisang itu nih. Nah, ini udah lumayan lebat sampai ke sana, sampai di pinggir sungai itu. Dan ini juga sudah lumayan lebat. Oh. Ini juga sudah lumayan lebat. Ini juga di sebelah kami.
kami pakai mesin diesel. Kami lupa ini mereknya apa ini. Kapasitas sama seperti mesin chopper kami, 6,5 PK. Nih merek NLG, ini merek Cina ya teman-teman. Ini dengan pompa airnya itu salurannya 3 dim, agak kebesaran. Seharusnya kami kemarin mau beli yang 2,5, tapi karena habis jadinya kami beli yang 3 dim, nggak apa-apa lah. Tuh. Semburan airnya itu lumayan kenceng banget ya teman-teman. Ini padahal gasnya itu nggak begitu keras, nggak begitu apa itu, cuma di gas kecil aja itu semburannya luar biasa kenceng. Jadi kami gasnya itu cuma dikit aja udah semburannya kenceng banget. Kalau untuk pengairan sawah, padi mungkin masuk ini, mantap. Tapi kalau untuk siram rumput odot, rumput pakcong ataupun gajah, ataupun untuk tanaman apa itu cabai ataupun yang sejenisnya, ataupun tanaman yang lain, mungkin kekencengan ya teman-teman kalau gasnya itu dibesarin. Karena dengan gas kecil aja itu semburannya sudah luar biasa kenceng lah, seperti itu. Tapi kalau untuk proses pengairan sawah mungkin mantap, cepat penuh lah. Untuk proses pengairan sawah ataupun untuk apa, bikin apa itu istilahnya kalau sini itu sumuran ya. Kalau untuk bikin sumur kayak gitu mungkin masuklah mesin ini, cepat proses apa itu nyedotnya itu dan pembuangannya itu kencang banget, jadi cepat. Istilahnya sistem kerjanya itu lebih cepat lagi daripada yang 2,5 dim kapasitas yang di bawahnya, mungkin seperti itu. Kalau ini 6,5 PK lumayan keras, mesinnya mantap kalau menurut kami. Tuh yang kemarin kami nanam tuh kering teman-teman. Ini sudah kering banget, tanahnya ini sudah keras tuh, sudah pecah-pecah itu. Nih tanahnya udah pecah-pecah seperti ini, jadi sudah keras tanahnya. Jadi kalau enggak cepat-cepat kita tanggulangi dengan cara pengairan, itu bisa mati nih rumput pakcongnya yang sudah semi segini nih, karena belum begitu menjalar ya akarnya ya teman-teman, seperti itu. Ini yang agak semi 2 jengkal ini, 2 jengkal tangan ini tuh. Yang sebelah sana juga kekeringan, itu juga harusnya itu dipupuk dan disiramin air juga itu. Maaf kalau kurang jelas videonya, itu warna daunnya itu agak kekuningan teman-teman, agak kekuningan, beda sama yang ini.
Kalau ini kan warnanya hijau banget ini. Nah, kalau itu agak kekuningan. Kalau menurut kami yang agak kuning-kuning itu biasanya satu kurang air, yang kedua itu kurang dikasih rabuk dengan Posca ataupun urea dengan pupuk kandang juga bagus seperti itu. Nih, ini mau semi ini masih segini nih, tuh daunnya masih segini, ini juga tuh tunasnya masih seperti itu karena enggak cepat semi. Nah, itu tanahnya itu udah kering, dia kekurangan air ini. Nih, ini kalau nggak cepat disiramin, dikasih pengairan, ini bisa mati, ini layu terus mati ya teman-teman. Ini rumput pakcong. Kurang lebih seperti itulah kalau menurut pengalaman kami untuk penanaman rumput odot dan rumput pakcong ataupun gajah. Rumput gajah, kalau sini orang sini nyebutnya itu rumput gajah. Kalau bahasa modernnya itu kan rumput pakcong, kalau sini namanya rumput gajah, orang-orang nyebutnya biasanya seperti itu. Ya syukur alhamdulillah kami kebantu karena sebelah ladang kami itu kan sungai ya teman-teman, sungai. Jadi untuk pengairannya itu lebih mudah lagi. Coba kalau nggak ada sungai, mungkin kami harus bikin sumuran, ya kan, langsung ngebor sendiri kayak sejenis ataupun sumur bor seperti itu, mungkin ngebor sendiri, kasih pipa, baru bisa diambil airnya untuk proses pengairan untuk tanamannya. Karena di sini sebelahnya itu sungai nih, dan ini enggak pernah kering, selalu ada terus, ini selalu banyak airnya sungai ini. Jadi kami sedikit kebantu untuk proses pengairannya. Jarak antara diesel mesin kami dan itu untuk pipa hisapnya itu kan juga enggak begitu panjang, itu cuma kami beli ini kurang lebih 3,5 meter apa 3 meter, itu kami sedikit lupa. Jadi kan cuma pendek 3 meter, iya 3 meter kalau nggak salah, itu sudah sampai, itu sudah ke dalam itu tuh. Jadi lebih simpel ya teman-teman untuk proses pengairannya, itu lebih simpel, lebih mudah lagi. Ini panas banget, ini cuaca cerah banget, luar biasa. Setiap hari gak pernah ada hujan sama sekali, selalu panas cuacanya ya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin udah musimnya
atau sebenarnya ini musim penghujan tapi nggak terarah musimnya, jadi nggak pasti ya, hujan ya panas, seperti itu. Alamnya nggak menentu lah teman-teman. Kadang prediksi para petani itu bleset. Biasanya kalau ini musim hujan, ini musim apa ini terang panas, itu prediksinya pada bleset. Kalau dulu selalu tepat, entah kenapa. Ini kan siklus cuaca, perputaran alam ini kan berbeda dari tahun-tahun yang dulu, seperti itu teman-teman. Karena apa ya, kenapa kami mengusahakan untuk tanam rumput odot dan pakcong itu karena perkembangan ternak untuk sistem breeding itu kalau semakin berkembang, kalau kita nggak kebantu dengan tanaman rumput pakcong ataupun odot dan ramban, istilahnya kita siapkan ataupun kita tanggulangi dengan cara penanaman rumput sebagai bank pakan, itu kami takutnya semakin lama semakin berkembang untuk peternakannya itu semakin susah ya teman-teman, semakin keteter lah istilahnya, semakin kewalahan untuk proses pakannya, seperti itu. Jadi kalau menurut kami kalau bisa itu seorang peternak itu ya harus, iya boleh kalau seumpama itu beli itu boleh, nggak apa-apa, tapi seperti yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, itu boleh beli pakan itu boleh, tapi jangan melebihi batas daripada yang tidak beli ya teman-teman. Contoh, kita untuk pakannya itu untuk beli itu 30%, yang tidak beli harus 70%. Nah, berarti kalau kita untuk menanggulangi masalah tersebut ya kita harus salah satunya ya tanam rumput di ladang sendiri, minta para petani dari limbah pertanian, contoh apa itu jerami, apa itu kebun jagung yang dibuangin, kadang kan ada seperti itu, dan kita minta ya dibolehkan. Hidup di desa itu enaknya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita paham dengan populasi, dengan keadaan sekitar kita, ya insya Allah ayam tentrem, rukun, bermakrifah, loh jinawi. Seperti itu. Jadi untuk apa itu
Masalah pakan ternak itu kalau bisa utamakan jangan beli ya teman-teman, jangan beli. Kalau beli ya nggak apa-apa untuk comborannya, ataupun mungkin pas waktu sibuk apa gimana beli beli pakan fermentasi ataupun pakan comboran, itu nggak apa-apa. Cuma ya istilahnya kalau kita hitung-hitung ya seperti itu, jangan sampai melebihi batas yang tidak beli. Contoh, yang beli 30%, yang tidak beli ya 70%, kalau untuk hitungan 100% seperti itu. Jadi mungkin kita masih istilahnya oke lah, masih stabil. Ya nggak mungkin juga kalau nggak beli, itu nggak mungkin juga, karena kita kayak polar, konsentrat, seperti itu, garam, nah itu kan kita beli, nggak bisa produksi sendiri. Ya mungkin kurang lebih saran ataupun masukan dari kami soal pakan ternak seperti itu ya teman-teman, khususnya kambing dan domba. Jadi jangan terlalu banyak yang beli, usahakan bikin bank pakan sendiri ya. Bukannya semata-mata kami berbicara seperti ini bukannya sok paham ataupun paling benar, enggak. Mungkin kurang lebihnya kalau saran ataupun masukan dari kami seperti itu ya, menurut teman-teman semua mungkin hampir sama ya, arah ataupun polanya itu hampir sama kurang lebih lah. Mungkin kalau teman-teman semua renungi, hayati pelan-pelan, mungkin ada benarnya juga yang kami sampaikan soal aturan ataupun soal arah untuk pakan ternaknya, untuk kelanjutan ataupun perkembangan peternakannya, khususnya domba dan kambing. Kami juga masih belajar dan masih termasuk peternak pemula ya teman-teman, saling memberi masukan, sama-sama belajar lah, seperti itu ya. Ini kami nyalakan lagi dieselnya teman-teman, ini kami lanjut untuk penyiraman rumput odot dan pakcongnya tuh katanya. Ini sudah lumayan lama ini selang kami ini sudah ada bocor ini nih, bocor semua ini, kecil-kecil, kayak ditusukin jarum tuh, pada bocor semua. Mungkin nanti kalau ada rezeki kami beli selang lagi yang baru ya teman-teman, untuk proses penyiraman rumput odot kami dan pakcong, ataupun untuk proses yang lainnya, mungkin untuk pengairan sawah, untuk pengairan padi, ataupun untuk keperluan lainnya lah. Nanti kalau sudah ada rezeki beli selang lagi yang lebih bagus daripada ini. Ini kan modelnya selangnya itu kan lentur. Kalau kami ingin belinya itu yang nanti kalau ada rezeki mau beli yang
sedikit kaku, jadi nggak cepet rusak seperti itu, nggak cepet lubang-lubang kecil-kecil seperti itu tuh pada muncrat semua. Itu kami tutupin dengan daun pisang itu tuh, kami tutupin dengan daun pisang. Kadang di ladang kami biasanya untuk kalau rumput pakcongnya enggak, ini kalau odot tuh untuk odot sayur ini nih, terus nih suka dimakani tikus ya teman-teman untuk odot sayurnya. Ini sampai sama bapaknya itu dibesangin itu sama jagung, sama apa itu beras itu, karena pada dimakanin sampai ke akar-akarnya. Mungkin kalau odot sayur kan apa itu nggak keras ya teman-teman, ibaratnya itu kan kayak apa itu bayam, mungkin rasanya seger ya teman-teman. Jadi tikus itu suka makani rumput odot sampai ke akar-akarnya itu dicekerin semua, digrempesin sampai habis. Ini daun dadabe untuk ramban, ini sudah hijau-hijau, ini sudah lebat ini. Ini sudah agak lama yang tanam kemarin itu bapaknya, ini udah tinggi-tinggi, ini kurang lebih 2 meter ini tuh. Tikusnya itu yang makanin odot itu kemarin kena satu, dibesangin sama bapaknya itu sebesar kucing ya teman-teman, besar banget itu. Jenis mungkin jenis apa tikus tuntung, itu besar banget itu tikusnya, sebesar apa ya kucing, besar banget. Kemarin kami buang itu. Mungkin kalau kucing nggak berani sama tikusnya karena besarnya itu sama, sebesar kucing dewasa lah. Kami juga baru paham kalau di sini juga banyak tikusnya, tikus tuntung yang makan sampah-sampah itu, sampai apa giris ya kami teman-teman. Ibaratnya besarnya itu enggak pada umumnya seperti itu loh, besar banget tikusnya. Jadi sampai digrempesin tuh rumput odot itu sampai kuning-kuning itu sampai mati itu, sampai ke akar-akarnya itu. Bukannya dimakan daunnya itu enggak, jadi sampai ke akar-akar, sampai ke empol-empolnya, sampai yang paling bawah itu didukirin semua, sampai tanahnya itu bekasnya itu dicekerin semua seperti itu. Jadi kayak dibabutin seperti itu, terus dimakanin.
sampai habis tuh gagangnya odot sayur itu. Tikusnya mungkin lapar gitu. Ini tambahan dadabi yang kami tanam ini sudah lumayan lebat ya teman-teman, sampai sana tuh. Yang kami heran ini nih nih teman-teman, ini ladang sebelah kami ini punya orang, bukan punya kami. Itu kosong, nggak ada tanamannya sama sekali, cuma odot itu beberapa biji itu, maaf, bukan odot, ini pacong atau penumput gajah, beberapa biji, nggak bisa semi, nggak modot, cuma segitu aja dari dulu. Ini karena ladangnya ini dipenuhin rumput liar, seperti apa itu, rumput alang-alang ini. Jadi ini tanamannya pacong ini kalah sama rumput liar, jadi dibiarin seperti ini, enggak dirawat lah ladangnya. Ini sebelah ladang kami, ini batasnya, ini ramban dadabi ini. Walaupun musim kering, panas terus, ini sungai nggak asat ya teman-teman, nggak kekeringan, ini selalu meledak lah ibaratnya. Itu airnya itu banyak terus, karena ini kan apa itu, jurusannya itu kan itu apa yang kami pahamkan kemarin di video yang sebelumnya. Yet, jalan nih. Sungai Berantas. Ini kan nggak pernah kering, nggak pernah asat, karena kan sungai ini kan jurusan Sungai Berantas ya teman-teman. Sungai Berantas, terus ini kan campur darat, terus sana arah ke Bisuki, ke Bandung, sampai ke Popoh. Jadi alhamdulillah ini bisa membantu kami untuk proses pengairan. Jadi nggak pernah asat, nggak pernah kekeringan, walaupun cuaca itu panas, nggak ada hujan sama sekali. Nih bibitnya ini masih banyak banget, ini nggak asap sampai ini tuh, sampai ke sana itu. Biasanya kan cuma sampai sini, ini sampai meledak ke timur.
pada bocor semua ini selangnya, sudah waktunya ganti yang baru ini. Nanti kalau sudah ada rezeki kami gantilah. Yang sedikit kaku ini kan lentur, ini jenis selangnya ini itu lentur, jadi susah, kadang nekuk-nekuk seperti itu. Kalau siang hari ini di sini enak ya teman-teman, asri, udaranya seger di bawah pohon pisang. Tuh, udaranya seger. Iya, bocor semua. Wes, ini jadi itu ya teman-teman, apa biasanya kami kalau siramin rumput odot dan pakcong ini, karena pindah-pindah selangnya itu susah dan nekuk-nekuk, kami selalu matikan dulu dieselnya, terus nanti kami nyalakan lagi, kami matikan, kami nyalakan, seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau dengan selang yang kaku itu nanti kita potong-potong, langsung kita kasih sambungan-sambungan, mungkin lebih gampang lagi. Untuk sementara aja ini prosesnya seperti itu.
apa-apa lah. Tuh dibantuin bapaknya, terus nih kami tuh nungguin mesinnya. Ini kami bantu nungguin mesinnya karena nggak ada yang video teman-teman. Jadi seperti camping ini. Itu tadi udah, yang di sana sebelah sana udah selesai, terus pindah ke sana, tuh di sana sudah, pindah ke sana. Ini diesel kami itu ya teman-teman, apa, alhamdulillah kami pakai ini selama ini lumayan irit ya. Ini merek apa itu, apa tadi lupa kami, NLG, merek NLG ini lumayan irit ya teman-teman. 1 liter itu jadi beberapa kali itu, walaupun nggak merek Honda. Kalau Honda kan biasanya irit tuh yang bermerek. Ini NLG ini juga termasuk, kalau menurut kami irit juga dia, karena 1 liter itu berulang-ulang kali untuk proses penyiraman ataupun pengairan rumput odot dan bakcong di ladang kami ini. Yang pertama, kelebihan mesin ini NLG ini, 1 irit, yang kedua itu enggak cepat panas, terus yang ketiga itu dia tekanannya, semburannya air itu kuat teman-teman ya. Menurut kami, kalau kami amati, kelebihan dari mesin diesel ini merek NLG seperti itu. Tapi kalau para petani di sekitar tempat kami, biasanya kan kebanyakan yang dipakai itu jenis merek Honda. Jadi kami mencoba dengan merek yang lain, jenis mesin Cina, karena ya nggak menutup kemungkinan, karena ya apa ya, kami cari yang sedikit miring lah, sedikit murah, nggak terlalu mahal soal harganya, seperti itu aja. Tapi alhamdulillah ini juga berfungsi dengan baik, terus bagus mesinnya ini, lumayan lah.
Kalau nggak 2 orang ini susah nih, mondar mandir ini, matiin nyalain mondar mandir terus pindah selangnya seperti itu. Karena ladang kami alhamdulillah menurut kami lumayan lebar ya teman-teman, jadi nanti kalau sendirian susah, harus 2 orang. Untuk proses penyiramannya harus 2 orang. Wes toh. Sudah selesai ya teman-teman untuk proses penyiraman rumput odot dan pakcong di ladang kami. Ini yang baru tanam, yang paling akhir ini masih belum semi. Ini sudah paping ya jalannya teman-teman, sampai ke Kecamatan Campur Darat sana, sampai ke apa itu arah Besuki. Oh. Sana arah ke Kecamatan Campur Darat, sana arah ke Besuki. Ini di depan ladang kami juga ada tanaman pakcong ya teman-teman. Ini di pinggiran jalan ini sampai ke sana pakcong semua. Ini sama kombinasi rumput ramban ini hijauan dada B tuh. Dan ini nih yang jarang kami temuin ini apa ini, nutrisinya bagus ini untuk kambing ini teman-teman. Daun turi pocok. Nah, ini kalau di sini namanya daun turi pocok. Kami enggak tanam ini karena susah ini apa itu bibitnya. Nanti kalau ini udah panen, udah dipocokin semua, udah di apa itu sudah dipanen lah ya, sudah dipanen sama yang punya. Mungkin kami nanti sedikit lah minta bibitnya untuk kami tanam di ladang kami yang sebelah timur. Daun turi pocok kalau di sini namanya ya teman-teman. Mungkin kalau di daerah teman-teman semua mungkin berbeda namanya, kurang paham kami. Kalau di sini sudah itu odot kombinasi sama ramban dada B sama pakcong. Kalau di ladang kami yang sebelah timur itu kan singkong, ada odotnya juga, odot sayur sama ramban dada B dan daun melandingan. Nanti kami akan coba tanam ini nih untuk tambahnya, daun ramban turi pocok.
Nih, menurut info yang kami dapat katanya nutrisinya bagus ini untuk kambing, apalagi yang baru beranak ataupun menyusui ya teman-teman. Ya sudah, mungkin segitu aja video dari kami. Sampai berjumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Kami akhiri untuk video kali ini. Salam peternak Nusantara, salam sak jomboran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.